Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak pergumulan problematika umat Islam di Indonesia. Ada pertengkaran yang menurut saya dilarut-larutkan saja karena masing-masing pihak ngotot. Sementara ada jalan keluar yang sangat praktis agar persoalan ini langsung kita kubur ke bumi. Saya sebenarnya enggan menanggapi ikut nimbrung di persoalan zuriat Nabi, para habib yang mengaku keturunan Nabi dari Bani Ba'alawi, yang sementara dikaji, ditelaah, terputus dan perlu dipertanyakan. Orang mempertanyakan kenapa baru sekarang? Ya karena ada yang berani mengangkat persoalan ini dan menyodorkan, tidak kepalang tanggung. Ya kan, bahkan sejarawan Anhar Gonggong pun ikut bicara, Profesor Mahfud dan lain-lain. Sementara yang berkutat di bawah saling menghujat adalah Kiai Imaduddin versus Robito Alawiyah. Semuanya mencoba untuk mencari bukti. Sementara tidak ada itikat lembaga-lembaga agama Islam lain. Sementara belakangan barulah PBNU meminta penelusuran ini lebih detail, lebih rinci dan ilmiah. Tapi apa boleh buat, di bawah sudah ada sampai bahkan ada bentrokan seperti terjadi di Kerawang. Masing-masing terlihat menciptakan kekuatan, membuat laskar untuk saling bentrok secara fisik. Saat ini terlihat akal sehat sudah hilang, cara beragama sudah mulai ngawur menurut saya. Sebenarnya problem ini menjadi sederhana kalau dari awal ditanggapi, sehingga tidak ada kesan provokasi melebar kemana-mana, mengajak para pihak untuk ikut saling bertengkar di medsos. Salah satu yang saya sayangkan adalah kenapa tidak ada lembaga Islam yang memfasilitasi, dan kenapa tidak ada satupun perguruan tinggi Islam yang menjadikan tempatnya sebagai fasilitator para pihak yang bertengkar, yang berbeda pendapat, yang katanya ilmiah. Seharusnya terjadi. Saya tidak nimbrung pada proses pertentangan, kontroversi, provokasi dan sebagainya. Saya hanya ingin meminta ke semua pihak agar persoalan ini cepat diselesaikan, dan ini akan menjadi bahaya bagi kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia jika dibiarkan berlarut-larut. Saya pribadi tentu tidak akan mengungkapkan di sini, karena di beberapa kesempatan saya sudah bicara. Saya ini berislam, berguru pada kiai-kiai kampung, pada ustadz-ustadz kampung, di mana saya tidak melihat para habib ikut masuk kampung ngajarin ngaji, mulai dari bata sampai persoalan fikih, tauhid dan lain-lain. Mereka hanya di panggung-panggung besar, dan belakangan saya kecewa, prihatin dengan pernyataan-pernyataan yang melecehkan, yang menghina, yang begitu rupa menghujat kiai-kiai, ulama-ulama asli pribumi Indonesia. Bahkan masuk pada wilayah sejarah, mereka tuh mulai lebih ngaco lagi. Terlebih ketika terjadi pemalsuan makam-makam tokoh-tokoh bangsa yang di daerahnya masing-masing kemudian diganti
sebagai makam Habib. Ini kan membuat kita prihatin. Jadi untuk selanjutnya pihak Rawito Alawiyah menghentikan gerakan-gerakan yang membuat umat Islam itu semakin marah, semakin kecewa, dan mudah diprovokasi. Begitu juga para pengikut yang kita sebut muhibin, cobalah dengan akal sehat, nasionalismenya dikedepankan. Cobalah perhatikan ulama kiai pribumi kita, dalam sejarahnya jauh lebih utama yang memulai penyebaran agama Islam di negeri ini. Jangan justru ikut melebarkan, meluaskan dengan dukungan babi buta dari para Habib. Orang yang berbeda pendapat juga tidak perlu mencela, menghina, menghujat. Walaupun banyak kisah-kisah khurafat, banyak kisah-kisah yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, yang diungkapkan oleh para Habib. Abaikan saja, anggap aja mereka nggak ada dan jangan diikuti. Sebaiknya begitu. Orang yang tidak suka pada paham mazhab tertentu nggak usah menghajar, nggak usah beropini melawan, mengkafirkan, menganggap itu bukan ajaran Islam dan sebagainya. Karena kita hidup 15 abad setelah Islam yang di zaman Rasulullah itu berkembang. Sulit rasanya kalau kita memaksakan diri kita bahwa kita paling benar. Karena bagaimana kita menjadikan diri kita orang bertakwa yang dijamin surga dalam rahmat Allah sesuai dengan kajian. Dalam ibadah mahdoh, ibadah muamalah, dan lainnya, jaga diri kita. Kembali kepada persoalan yang berkembang melalui medsos, harus ada inisiatif, harus ada campur tangan pemerintah menghentikan debat, saling caci maki, saling hujat di medsos. Kalau perlu memang diblokir aja akun-akun mereka demi keamanan dan kenyamanan kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Perhatikan apa yang saya sampaikan semata-mata tidak tercebur pada konflik habaib dan non habaib. Saya tidak ikut itu, tapi saya juga punya prinsip sendiri. Saya hanya mengajak, menghimbau, marilah kita selesaikan persoalan ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati semua usaha untuk kebaikan dan kebenaran. Indonesia ini sudah hancur-hancuran. Bahkan di persoalan spiritual kayak gini aja memang disengajakan untuk dipecah belah. Jangan mau, ayo kembali. Mari kita bergandengan tangan, duduk sama-sama, mengaji sama-sama. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah saling hujat, saling mengkafirkan, saling menghina. Islam yang indah ini di Indonesia jangan dirusak. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan. Mudah-mudahan problema terakhir ini ada jalan keluar yang terbaik dan kita melangkah membangun umat Islam, membangun bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.